Selamat siang, perkenalkan nama saya Margarita Salang, kelas A IKM semester 5, NIM 19070100055. Pada kesempatan ini, saya akan menyimpulkan atau membuat kesimpulan tentang materi mata kuliah manajemen bencana. Materi yang pertama yaitu bencana dan manajemen bencana. Bencana itu sendiri adalah suatu kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh alam ataupun disebabkan oleh manusia sendiri. Bencana ini datang secara tiba-tiba, ini yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan harta benda, ini kerusakan lingkungan seperti rumah, bangunan, dan juga bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Ada beberapa jenis bencana. Yang pertama itu geologi. Salah satu contohnya itu gempa bumi. Yang kedua itu hidrometeorologi. Salah satu contohnya itu banjir. Yang ketiga itu biologi. Contohnya pandemi, endemik, dan lain sebagainya. Yang keempat itu teknologi. Contohnya kecelakaan transportasi. Dan yang kelima itu lingkungan. Contohnya kebakaran. Yang keenam itu ini sosial, contohnya konflik. Dan juga ada beberapa pandangan tentang bencana. Itu ada pandangan konvensional, pandangan dari ilmu pengetahuan alam, pandangan dari ilmu sosial, dan juga pandangan holistik. Oke, baik, manajemen bencana itu adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan juga pemulihan yang dilakukan ini pada sebelum bencana itu terjadi, ini saat bencana itu terjadi, dan juga setelah bencana itu terjadi. Ini ada beberapa paradigma dalam manajemen bencana. Yang pertama itu bantuan darurat, mitigasi, ini pembangunan, pengurangan risiko. Pengurangan risiko sendiri itu adalah menganalisis risiko bencana ini terhadap ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kemampuan masyarakat. Tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan mengelola, mengurangi risiko, dan juga mengurangi terjadinya dampak bencana. Siklus penanganan bencana itu dimulai dari prabencana atau sebelum bencana terjadi, yaitu melakukan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Ini sedangkan pada saat bencana terjadi yang dilakukan itu adalah tanggap darurat. Kemudian setelah bencana terjadi yang dilakukan itu adalah pemulihan. Materi yang kedua itu tentang ini elemen bencana. Pendukung elemen bencana. Ada 10 pendukung elemen bencana. Yang pertama itu kebijakan manajemen. Pada kebijakan manajemen ini anggota pengenalan bencana yang dari tingkat nasional dan tingkat daerah yang akan itu memperoleh dukungan yang nyata dari pimpinan setempat. Yang kedua itu identifikasi dan penilaian risiko bencana. Yang ketiga itu perencanaan awal. Yang keempat itu prosedur manajemen bencana. Yang kelima itu organisasi dan tanggung jawab. Dalam manajemen bencana ini ada tim-tim atau dibentuk organisasi organisasi dalam penanggung jawab manajemen bencana ini. Ini ada tim inti dan juga tim penunjang. Tim inti ini terdiri dari dari usaha penanggulangan unsur penyelamatan dan unsur medis. Ada juga tim penunjang seperti logistik, transportasi, keamanan, komunikasi, dan unsur lainnya. Yang keenam itu sumber daya penanganan bencana.
terdiri dari sumber daya prasarana, material, dan juga sumber daya finansial. Sarana yang diperlukan itu ada alat rescue seperti dongkrak, pemotong besi, pengungkit, dan alat deteksi korban. Kemudian alat pemadam kebakaran, ada juga peralatan penanggulangan bahan kimia, dan juga peralatan keselamatan seperti masker, topi, dan lainnya. Ada juga peralatan komunikasi, peralatan medis, dan juga transportasi. Yang ketujuh itu pembinaan dan pelatihan. Yang ke-8 itu komunikasi, dan yang ke-9 itu investasi pelaporan, dan juga 10 itu inspeksi, dan audit manajemen bencana. Materi yang ketiga itu kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam bencana ini perlu adanya kesiapsiagaan, itu yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Seperti masyarakat cepat mengungsi waktu ada tanda-tanda bencana itu terjadi. Kemudian ada mitigasi. Mitigasi itu kegiatan untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan serta lingkungannya. Materi yang keempat itu komunikasi dalam bencana. Peran komunikasi dalam bencana ini sebagai penghubung semua fase penanganan manajemen bencana, seperti komunikasi per rumah sakit, intra rumah sakit, antar rumah sakit, dan juga komunikasi lintas sektor. Penerapan sistem komunikasi itu informasi dalam bencana tuh komunikasi informasi, ada komunikasi koordinasi, ada komunikasi administrasi logistik, dan juga ada komunikasi pengendalian operasi. Dalam melakukan komunikasi ini ada beberapa prosedur yang harus dibuat. Agar tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sulit melakukan koordinasi antar instansi. Jadi perlu adanya komunikasi dalam informasi manajemen bencana ini. Materi berikutnya RHA. RHA itu atau Rapid Health Assessment atau penilaian cepat kesehatan, yang adalah rangkaian siklus manajemen kesehatan pada situasi bencana atau kedaruratan. RHA ini dilakukan segera mungkin setelah bencana. Tujuan dari RHA ini adalah memastikan ada atau tidaknya kedaruratan kesehatan. Menggambarkan jenis dan besarnya masalah kesehatan, dan juga kemungkinan lebih jauh akibatnya keadaan darurat. Materi yang ketujuh itu adalah surveillance. Surveillance itu adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebar luasan informasi untuk pengambilan keputusan dan tindakan segera. Salah satu peran surveillance itu adalah pengendalian penyakit menular KLB atau kejadian luar biasa. Ada beberapa situasi bencana dari sisi surveillance. Pertama itu bencana seperti gempa, tsunami, gunung meletus. Itu ada korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung itu adalah korban yang mengalami luka, dan ada juga yang meninggal. Dan korban yang tidak langsung itu seperti korban dalam pengungsian. Ada juga situasi bencana dari sisi surveillance dalam penyakit menular.
itu ada korban langsung sakit atau meninggal dalam waktu singkat, dan juga ada situasi bencana dari sisi surveillance pada pencemaran bahan kimia, ini udara, air, dan tanah. Ada korban langsung sakit dan meninggal dalam jangka waktu yang panjang. Ada juga ini situasi bencana dari sisi surveillance pada kejahatan manusia, ini seperti menggunakan boraks pada ini makanan dan formalin juga pada makanan ya, atau berwarna makanan. Itu ada korban langsung ini sakit dan meninggal dalam jangka panjang. Pengungsi kelompok rentan itu seperti bayi ini, pengungsi kelompok yang rentan itu bayi dan anak balita, ini orang tua, ini dan juga ibu hamil dan ini ibu menyusui. Ini baik, ini sekian ini kesimpulan mengenai materi mata kuliah manajemen bencana dari saya. Ini semoga bermanfaat. Terima kasih.